Saudara-saudari yang terkasih di rumah, salam jumpa kembali bersama kami. Saya Romo Riki dan saya Romo Tony dalam acara bincang singkat dari Wisma Sang Penebus. Seperti biasa, tiap minggu kami berdua akan menjumpai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian lewat perbincangan singkat, tapi juga ingin merefleksikan dan ingin merenungkan sesuatu yang ingin kami bagikan. Dan seperti biasa, saya akan memandu acara dan Romo Tony akan banyak menjelaskan, merefleksikan, dan memberikan kita pengetahuan-pengetahuan iman yang perlu. Baik, minggu lalu kita berbicara tentang panggilan. Dan karena ada acara Kaul Kekal minggu yang lalu, sehingga tema panggilan itu menjadi tema sentral kita. Dan sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudari semua di rumah sudah mengetahuinya. Maka pada minggu ini kami berdua ingin berbagi dan kita akan mendalami bersama bagaimana panggilan itu bertumbuh dalam keluarga-keluarga. Bagaimana itu muncul untuk pertama kali, seperti yang tentunya pengalaman kita ya Pak Tony, bagaimana keluarga membentuk anak atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjadi imam atau suster atau bruder, biarawan-biarawati dalam gereja. Maka penting sekali untuk kita mengetahui itu. Romo akan sedikit memberikan refleksi kita tentang apa itu sebenarnya keluarga Kristiani dan bagaimana keluarga Kristiani itu mempunyai peran dalam menentukan langkah hidup anak-anak, terutama dengan secara khusus dalam menanggapi panggilan sebagai seorang biarawan atau biarawati. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun berada. Bicara tentang keluarga, itu berarti kita bicara tentang satu wadah yang kecil yang terdiri dari kedua orang tua, ada bapak, ada ibu, dan ada anak-anak. Dan keluarga sebagai sebuah wadah yang kecil ini juga menjadi inti atau semacam sel dalam kehidupan masyarakat, inti sel, sehingga kehidupan masyarakat yang lebih luas itu baik apabila inti selnya atau wadah yang kecil ini juga baik. Dan dalam sebuah keluarga yang kecil, segala sesuatu kehidupan itu bertumbuh dan berkembang. Dan tidak hanya secara fisik bertumbuh dan berkembang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sifat-sifat seperti cinta kasih, kesabaran, keadilan, keterbukaan, kejujuran itu bertumbuh dan berkembang di dalam sebuah keluarga. Dan ini menjadi dasar kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan seorang pribadi. Maka kalau bicara tentang panggilan lalu dihubungkan dengan keluarga sebagai wadah utama atau sebagai dasar bertumbuhnya benih panggilan seseorang, maka yang paling penting adalah ketika keluarga itu menjamin di dalam keluarga itu seorang anak dilatih atau dididik bagaimana dia pertama-tama itu beriman. Beriman kepada Tuhan itu sangat penting karena keluarga ini menjadi sekolah pertama atau di mana seorang anak ini menimba pendidikan pertama kali itu di dalam keluarga. Artinya dari orang tua, ibu dan bapak. Maka pertama-tama keluarga dalam hal ini orang tua, ibu dan bapak harus benar-benar fokus dan serius dalam pendidikan seorang anak sehingga dia bisa bertumbuh dalam iman. Nah, ketika dia bertumbuh dalam iman, dalam cinta kasih, maka anak ini akan secara pribadi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik juga. Sehingga soal panggilan juga pasti akan bertumbuh di dalamnya seiring dengan adanya pengalaman-pengalaman dari kedua orang tuanya, lalu dikisahkan kepada anak-anak, diceritakan apa yang baik atau bagaimana perjumpaan mereka dengan biarawan-biarawati, lalu itu diceritakan kepada anak-anak, maka dengan sendirinya anak-anak ini akan menangkap atau semua kisah-kisah pengalaman yang baik yang dikisahkan oleh kedua orang tua,
akan menyatu di dalam pengalaman anak itu sendiri, sehingga anak itu bisa menentukan pilihan di kemudian hari berdasarkan apa yang dia dapat sejak kecil, sejak berada dalam keluarga atau asuhan kedua orang tuanya. Ya, berarti yang paling utama pertama kali anak itu mengerti sesuatu itu berarti model dan contoh. Orang tua itu dilihat sebagai model dan contoh dari bagaimana anak-anak itu beriman. Maka orang tua sudah seharusnya seperti yang Romo Tony bagikan tadi, memberikan contoh iman itu kepada anaknya. Tetapi tentu tidak berhenti di situ ya Romo Tony. Contoh itu tidak berhenti di situ. Ada dorongan-dorongan tertentu kepada anak untuk aktif, untuk lebih mengenal kehidupan menggereja, kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin Romo Tony bisa lebih mendalami ini, menggali lebih dalam ini, sebagaimana orang tua itu mempersiapkan anak untuk itu. Karena zaman sekarang Romo Tony dengan segala macam kecanggihannya, tentu anak lebih senang untuk diam di rumah dan bermain gadget dibandingkan kalau kita orang tua minta supaya ya coba pergi ke gereja, aktif di Mudika atau di kegiatan sekami, misdinar dan segala macam. Mungkin Romo Tony bisa memberikan penjelasan di situ. Ya baik Romo Riki, ini bagaimana kita menghubungkan dengan perkembangan pada saat ini dengan ilmu dan pengetahuan teknologi yang canggih. Kita melihat banyak keluarga atau anak-anak dalam keluarga di mana mereka tidak lagi peduli soal kehidupan sosial, apalagi kehidupan beriman, kehidupan rohani mereka bukanlah menjadi sesuatu yang utama lagi atau menjadi perhatian bagi anak-anak saat ini. Kenapa? Salah satu faktor yang pertama, sekali lagi ini dari keluarga, dan pertama adalah orang tua. Bagaimana orang tua memberikan teladan yang baik. Nah, ini teladan menjadi sangat penting dari kedua orang tua. Kalau orang tuanya setiap hari bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kasar di dalam rumah, baik itu di antara bapak dan ibu atau juga kepada anak-anaknya, mereka bersikap kasar dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kurang baik, maka anak ini menjadi tidak betah. Sehingga tidak hanya tinggal dalam rumah, lalu dia fokus pada gadget atau main HP, tetapi juga orang pergi dari rumah. Yang mestinya keluarga itu semua keluhan atau apapun yang terjadi dalam keluarga, orang harus tetap kembali di dalam keluarga. Tidak boleh lari dari keluarga atau keluar dari keluarga. Nah, yang terjadi ini adalah bahwa kalau orang punya masalah atau punya kesulitan dalam keluarga, orang lebih cenderung untuk memilih keluar dari keluarga atau lari dari rumah atau lari dari keluarga. Padahal kalau kita refleksikan betul, keluarga ini menjadi sahabat bagi kita, di mana segala sesuatu curhat, sering atau mengisahkan pengalaman-pengalaman itu harus terjadi dalam keluarga. Nah, kalau itu terjadi, maka ikatan cinta kasihnya itu sangat kuat, sehingga anak-anak juga dengan mengalami ikatan cinta kasih, hubungan antara orang tua dengan anak yang begitu kuat, akrab dan penuh dengan kekeluargaan, persahabatan, orang menjadi betah. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang tua, anak-anak dengan mudah untuk mentaati atau ikut apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, sekarang ini dengan adanya seperti iptek, canggih, HP atau internet atau wifi, anak-anak diberi bukan dilatih, tetapi orang tua malah cenderung mengikuti kemauan anak-anak, apalagi baru umur 2 tahun, bahkan yang baru 1,5 tahun. Orang tua sekarang juga
saya tidak tahu ya, apakah itu hanya mau cari sensasi bahwa anaknya hobi pegang HP, lalu ketika dikasih HP dia pegang, lalu orang tuanya merasa bangga, wah dia sudah bisa pegang HP, dia pintar, dia sudah tahu HP. Ya orang tua bangga dengan itu. Padahal sebenarnya satu cara atau pelajaran yang agak keliru ketika kita dari sejak kecil anak-anak itu dibiasakan untuk melihat HP atau untuk pegang HP, sehingga HP ini kan sangat menarik bagi orang karena situ ada game, segala macam hal itu bisa diakses, bisa di-download, bisa ditonton, maka itu pasti menjadi pusat hiburan. Nah, kalau hiburan ini juga tidak dibatasi, maka juga akan merusak perkembangan seorang anak. Maka tidak heran kalau ada anak-anak yang sepertinya sangat aktif sekali, ada anak-anak yang sepertinya pasif sekali, diam, yaitu pengaruh dari HP atau juga ya perkembangan ilmu dan teknologi ini. Maka menjadi penting dengan kita menuruti apa saja yang diminta oleh anak, tidak hanya HP segala macam atau uang atau apa saja dituruti. Jangan dikira bahwa itu adalah sebuah pelajaran yang baik atau sebagai bentuk cinta kasih dari orang tua. Cinta kasih tidak selalu dengan cara seperti itu. Kita juga harus tahu ketika kita melakukan tindakan cinta kasih, kita harus tahu apa motivasinya. Kita harus pikirkan apa efeknya, dampak dari setiap keputusan, dari setiap perbuatan tindakan yang saya lakukan, setiap pelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, apa motivasinya dan apa dampaknya. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita hanya samaratakan saja bahwa ketika saya menuruti, ini baik sekali supaya anak jangan menangis, ya memang benar supaya anak jangan menangis, tetapi dampaknya itu ya sangat negatif karena akan berakibat buruk pada perkembangan pribadi daripada anak-anak. Baik, jadi yang mau Romo Tony katakan itu sebenarnya begini ya, perkembangan itu boleh saja kita nikmati, anak-anak boleh nikmati, tetapi yang paling penting dalam keluarga itu adalah ikatan cinta itu. Bagaimana orang tua membangun suatu sistem ikatan sehingga betul-betul kepatuhan anak terhadap orang tua itu tetap diperhitungkan juga, melatih anak untuk patuh dan taat untuk apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi bahwa ketaatan itu juga seperti yang Romo Tony katakan, atau ikatan cinta itu terbentuk harusnya secara emosional, dalam cinta kasih, dalam persaudaraan di tengah-tengah keluarga, bersama keluarga, tidak berlebihan, memanjakan untuk segala sesuatu. Baik, untuk poin ini saya pikir cukup menarik dan jelas. Romo Tony memberikan kita poin-poin yang sungguh menarik. Mungkin ada satu Romo yang menjadi pertanyaan, dan mungkin Romo Tony juga bisa membantu Bapak, Ibu atau keluarga-keluarga atau mereka orang-orang yang sudah menganggap diri ada sebagai orang tua, orang tua yang mempunyai anak. Ada satu kisah begini ya, kisah menarik dari Romo Tony. Dalam bimbingan dengan anak-anak muda, saya mendapat satu pertanyaan atau sanggahan yang luar biasa yang cukup kaget saya. Frater, waktu saya masih frater ya. Frater, gereja, no, yes, Jesus, yes. Jadi church, no, Jesus, yes. Saya beriman, tapi kegiatan-kegiatan gereja itu tidak menarik untuk saya sebagai orang muda. Nah, tentu kita percaya betul bahwa tindakan-tindakan dalam tanda kutip menyelamatkan anak dari cara-cara berpikir begini pertama itu terjadi dalam keluarga. Bagaimana peran orang tua untuk menjelaskan, untuk menuntun, memberi arah terhadap anak itu. Mungkin Romo Tony bisa membantu orang tua dalam menjawab kebutuhan untuk pertanyaan-pertanyaan anak kalau ada seperti ini, atau pernyataan-pernyataan yang kuat. Gereja, no, Jesus, yes. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun berada, ini sebuah pertanyaan yang menarik, atau ini seperti semacam tren sekarang. Tidak hanya di Indonesia, juga yang sudah mulai mengatakan Jesus yes, lalu church no.
Tetapi ini terjadi juga di negara-negara barat seperti di Amerika, Eropa, di Australia juga terjadi hal semacam itu. Tidak hanya yang anak-anak, tetapi orang-orang dewasa pun kalau di negara-negara maju seperti negara-negara barat, mereka juga mengatakan begini, kami punya Tuhan, kami percaya pada Tuhan, tetapi agama no. Nah, ini kadang-kadang bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi keyakinan bagi banyak orang muda pada saat ini. Kalau yang tua-tua itu ya masih sangat setia pada agama atau pada gereja. Tapi yang muda-muda sekarang dengan perkembangan seperti atau situasi yang terjadi pada saat ini, apalagi banyak perselisihan antara agama, lalu soal keyakinan diperdebatkan, didiskusikan, lalu orang menjadi merasa ya sudahlah yang penting kita beriman. Tetapi bagi saya bukan bahwa yang penting kita beriman, tetapi bahwa iman ini juga membutuhkan wadah, membutuhkan sarana yang mendukung di mana iman ini bisa bertumbuh dan berkembang. Sama halnya seorang anak atau hidup kita ini. Orang mengatakan yang penting saya hidup, saya tidak butuh keluarga, yang penting saya hidup. Nah, kalau kita tidak punya keluarga, lalu kita hanya mengatakan yang penting saya hidup, lalu siapa yang menjamin kehidupan kita? Lalu di mana kita harus bertumbuh dan berkembang kepribadian kita? Kita butuh keluarga di mana wadah itu akan menjamin kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan kita sebagai pribadi, sehingga akan mendukung apa yang kita bilang ini yang penting saya hidup, maka hidup kita itu akan teratur, tertib, bahagia karena ada wadah atau sarana yang menjamin. Demikian pun juga dengan tren atau anggapan keyakinan dari banyak orang muda pada saat ini yang mengatakan Yesus ya, tetapi gereja tidak. Ya, bisa jadi ini muncul pandangan atau cara berpikir seperti ini. Mungkin gereja juga harus melihat dirinya kembali. Bagaimana gereja itu membuat iman daripada kaum muda atau orang-orang muda bisa nyaman dan bisa membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman yang kuat akan Yesus. Sehingga apa yang dia katakan Yesus yes, maka ini mempunyai wadah, harus bertumbuh dalam sebuah wadah seperti gereja. Maka gereja ini sangat penting sebagai sarana atau wadah di mana pertumbuhan perkembangan iman seorang anak atau kaum muda benar-benar diperhatikan di dalamnya dan dijamin akan pertumbuhan dan perkembangan itu. Maka menjadi sangat penting di mana gereja juga harus aktif untuk membuat seperti hal-hal yang bisa membuat kaum muda ini bersemangat untuk mengembangkan imannya di dalam gereja, seperti misa atau kegiatan-kegiatan dalam gereja. Ya, kadang-kadang hal yang monoton, biasanya kaum muda itu tidak tertarik. Mereka lebih suka hal-hal baru atau yang ya kayak bersifat sensasional. Itu sangat disenangi oleh kaum muda. Maka juga gereja tidak boleh seperti konservatif. Jadi apa yang sudah dibuat dulu ya dari dulu seperti ini ya ini. Tetapi gereja juga harus berjuang untuk mengikuti perkembangan dunia, perkembangan zaman saat ini. Bukan berarti bahwa kita akan merubah segala sesuatu, tidak. Tetapi bahwa gereja tetap dengan keberadaannya, tetapi tetap juga harus mau untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi pada saat ini. Saya mempunyai keyakinan kenapa negara-negara barat seperti Eropa, Amerika, Australia, kenapa orang-orang terlebih kaum muda tidak memikirkan lagi tentang agama. Saya mempunyai cara berpikir, keyakinan pribadi bahwa negara-negara maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu maju, gereja tidak mampu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Sehingga pengetahuan dan teknologi sudah begitu jauh daripada kehidupan menggereja, sehingga orang ya tidak mau lagi menoleh ke belakang atau tidak dengan perkembangan itu lalu orang
bagi saya gereja penting atau agama penting untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Ya. Baik, terima kasih Romo. Tadi yang Romo Tony maksudkan dari gereja ini yang komunitas besar ini ya. Sedangkan yang keluarga adalah juga gereja dalam arti komunitas-komunitas kecil, sekolah pertama di mana anak-anak bisa mengenal gereja. Baik, sebelum kita tutup ini Romo Tony, saya akan kembali dalam pernyataan awal saya tentang bagaimana seorang biarawati muncul dari sebuah keluarga. Bahwa anak-anak itu dididik seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo Tony tadi, dididik dalam keluarga, diarahkan dalam keluarga untuk beriman dan mencintai ajaran-ajaran gereja, maksud saya dengan kegiatan-kegiatan dan gereja. Maka juga kita tidak bisa pungkiri bahwa dari keluarga itu lahir imam-imam atau biarawan-biarawati yang kemudian melayani gereja. Kita ingin kembali kepada pernyataan awal itu, mungkin Romo Tony singkat saja, mungkin bisa berdasarkan pengalaman bahwa menjadi imam sekarang itu juga dari bagaimana mama bermain dan papa memainkan peran membantu Romo Tony gitu. Baik, saya secara pribadi dari pengalaman saya, kenapa panggilan atau benih panggilan itu bertumbuh dalam diri saya. Saya tidak tahu, mungkin karena mama saya selama sekolah tinggal di asrama susteran, lalu dulu pernah punya keinginan untuk menjadi suster, tetapi tidak jadi. Lalu mama saya berpikir, dan itu diceritakan terus, berpikir suatu saat nanti mungkin akan ada anak saya yang masuk dalam biara atau mengabdikan dirinya untuk Tuhan, entah itu menjadi suster atau menjadi pastor. Lalu juga pengalaman-pengalaman dengan para suster, kehidupan membiara, juga pengalaman-pengalaman dengan para misionaris pada waktu itu juga dikisahkan terus dalam keluarga sejak saya kecil. Sehingga pengalaman-pengalaman itu, cerita-cerita itu semakin merasuk dalam diri saya, dalam pikiran saya, hati saya, sehingga dengan demikian terbangun dalam diri saya untuk mau hidup membiara. Sehingga setelah SD, akhirnya saya sekolah di tempat di mana para pastor atau biarawan, dalam hal ini JSSR, ya tinggal di asrama yang dikelola oleh kongregasi JSSR. Ya mungkin pengalaman-pengalaman itu ya kecil, tetapi itu mempunyai dampaknya yang begitu besar bagi masa depan panggilan saya sampai pada saat ini. Ya, menarik ini ya untuk kita memahami dan mengetahui, terutama untuk bapak ibu yang punya anak di rumah. Kadang-kadang pengalaman Romo Tony ini juga menjadi pengalaman saya. Kita tinggal di asrama, mengenal cara-cara hidup membiara. Tetapi itu semua terjadi karena orang tua sedikit memaksa ya. Dulu mama saya juga itu sedikit, bapak saya itu sedikit juga memaksa untuk saya tinggal di asrama. Biar nangis-nangis tapi tetap disuruh kembali ke asrama. Maka kadang-kadang orang tua sekarang juga kasihan terhadap anaknya ya. Kasihan, tidak mau hidup susah, kasihan di asrama nanti makannya begini, mandinya begini, cuci pakaian sendiri, mandiri semua, lalu ada rasa-rasa kasihan. Nah, dari sharing Romo Tony ini justru kita ya, saya dan Romo Tony menantang keluarga-keluarga untuk ya coba berpikir tentang juga masa depan anak-anak ya, bahwa mereka susah sekarang, tapi itu juga demi proses yang akan terjadi. Mungkin bisa disimpulkan begitu dari pengalaman Romo Tony, dari mama yang menginginkan untuk menjadi pastor atau suster bagi dalam keluarga. Kakak dari Romo Tony juga ada yang suster. Baik, sebelum saya tutup Romo Tony, di luar semua pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada tambahan atau? Ya, baik. Kalau bagi ada ya. Berbicara tentang bagaimana panggilan itu diawali dalam keluarga dan hubungannya dalam mandiri. Seperti tadi disinggung, sekarang itu ada tren baru lagi kalau dibilang nanti masukkan anakmu di asrama ya. Kasihan masih kecil, aduh nanti bagaimana ya. Ini keluarga-keluarga muda sekarang mempunyai kekhawatiran tersendiri. Dulu beda, kalau keluarga-keluarga pada zaman dulu
mereka mau anak-anaknya pergi semua, itu bebas betul menyerahkan. Mereka tidak memikirkan nanti anak kami akan mandiri dalam banyak hal, cuci pakaian sendiri, setrika pakaian sendiri, atau semua hal itu diurus sendiri. Tidak ada pikiran tentang itu. Tapi zaman sekarang banyak sekali keluarga muda mengkhawatirkan kalau misalnya memasukkan anak atau tinggal dalam sebuah asrama. Dan bagi saya, bicara soal mandiri, maka mandiri itu sudah pasti, artinya sendiri, semua hal sendiri. Nah, kalau orang itu mau mandiri, maka anak itu harus dari kecil dilatih bagaimana dia melakukan sendiri hal-hal seperti cuci pakaian atau berpikir sendiri, ambil keputusan. Jadi kalau masih tinggal di rumah kan masih apa-apa nanti masih tanya orang tua, mau buat sesuatu boleh enggak. Tetapi kalau sudah tinggal dalam asrama, maka anak ini dilatih untuk mengambil keputusan sendiri, untuk memilih keputusan sendiri tanpa ada paksaan atau dipengaruhi oleh orang lain. Maka saya mengajak keluarga-keluarga muda untuk tidak lagi khawatir dengan kehidupan di asrama, karena itu menjadi wadah yang sangat baik. Pertama-tama itu anak itu dididik bagaimana dia belajar hidup sosial dengan teman-temannya. Lalu juga tidak tinggal sendiri sehingga dikhawatirkan, tetapi ada para pembina, ada staf formator, ada begitu banyak teman-temannya di situ, sehingga soal mandirinya bahwa dia akan melakukan sendiri itu justru sangat kecil. Justru banyak orang yang akan membantu dia di situ ketimbang dia ada keluarga, orang tuanya yang terpusing karena anak ini nakal segala macam hal buat ulah, lalu orang tuanya jengkel lagi, anak bisa lari dari rumah karena tidak nyaman tinggal di rumah. Mendingan taruh di asrama, sekolah, mengenyam pendidikan di asrama, dan di situ akan semua peraturannya sangat tertib, diatur bagaimana jadwal-jadwal itu, maka anak itu akan dengan sendirinya belajar bagaimana mengatur waktu, bagaimana memanage hidupnya sendiri. Anak-anak itu akan sangat baik belajar di asrama. Baik, terima kasih Romo Tony untuk catatan, refleksi yang sharing juga dari yang sangat menarik dan baik untuk saudara-saudara kita di rumah, terutama keluarga-keluarga yang sedang juga mempersiapkan mungkin anak-anaknya. Ada berbagai macam hal yang dijelaskan oleh Romo Tony, semoga itu betul-betul membantu, memberikan satu pencerahan, masukan yang baik bagaimana keluarga sebagai kelompok, maksud saya sekolah kecil, sekolah pertama anak, untuk kemudian menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, entah itu nanti untuk bekerja untuk Tuhan sebagai biarawan-biarawati atau untuk siapa saja dalam sosial kemasyarakatan. Baik, terima kasih. Mungkin sekaligus ya, karena Romo Tony juga sudah menyinggung tentang asrama, tentu itu bukan hanya juga asrama, seminari di mana saja ada. Di setiap keuskupan pasti ada seminari. Dan mungkin sebagai Redemptoris, kami ingin juga mempromosikan satu tempat asrama di Waingapu, Romo Tony, yang sekarang sedang membuka pendaftaran untuk masuk. Anak yang berkeinginan anaknya untuk mendaftar dan masuk di asrama Paradita, asrama Redemptoris, asrama pewarta Injil Redemptoris Paradita, sudah membuka pendaftaran, dan silakan Bapak Ibu kontak beberapa imam-imam Redemptoris, bruder, frater yang ada di sana. Luar biasa. Semoga pengalaman-pengalaman kami, pengalaman terutama dari Romo Tony yang menjelaskan ini, membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih terbuka pada perkembangan karakter dan juga iman anak. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara Bincang Singkat selanjutnya.